Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita akan coba bahas soal uji kompetensi tahun 2024, tahun 2025. Tepatnya adalah soal uji kompetensi tahun ini ya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas terkait laporan keuangan atau siklus akuntansi perusahaan dagang paket satu. Nah, pada pertemuan kali ini khusus saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi akuntansi khusus paket 4. Ya, di sini kita lihat bahwa tugasnya adalah kita disuruh menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan menggunakan metode FIFO, di mana sebelumnya kita menggunakan metode rata-rata atau average ya. Oke, kita lihat di sini soalnya, bentuk soalnya seperti apa. Saya rasa ini sedikit banyak sama ya dengan soal-soal sebelumnya. Di sini untuk nama perusahaan dagangnya adalah UD Mawarkul ya, yang beralamat di Kuningan Mulia, nomor 2 Jakarta. Ini adalah kebijakan akuntansinya, sama seperti biasa kebijakan umum yaitu laporan keuangan disusun sesuai dengan SA etap ya. Lalu untuk kebijakan pembeliannya besarnya PPN 11%, terminnya N30 dengan denda 1%. Pengeluaran kasnya juga masih sama ya, di atas 1 juta dibayar pakai cek, sedangkan jika pengeluaran 1 juta atau kurang akan dibayar dengan menggunakan kas kecil. Kemudian sistem pencatatan kas kecilnya menggunakan sistem dana tidak tetap, itu artinya kita akan membuat setiap adanya pengeluaran kas kecil, setiap adanya pengeluaran kas kecil itu nanti akan kita catat di jurnal petty cash. Dan penjualan PPN sama masih 11%, terminnya juga N per 30 dengan denda 1% jika ada keterlambatan membayar piutang. Kemudian di sini untuk penilaian persediaan masih sama dengan sebelumnya. Ini sistem pencatatan perpetual, akan tetapi metode yang digunakan pada kasus Mawarkul ini adalah menggunakan harga pokok FIFO ya, first in, first out, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama akunnya. Kalau nama akun saya rasa masih sama ya. Kemudian selanjutnya di sini ada daftar saldo 30 November dari Mawarkul, di mana total untuk trial balance 30 November adalah 2.942.665.000 untuk debit kreditnya. Oke, di sini ada daftar customernya masih sama ternyata dengan kasus sebelumnya. Sejuk Indonesia ya, dengan toko Adnan, kemudian toko Faras, toko Zahra, dan toko Zulfa. Begitupun dengan data suppliernya juga masih sama, yaitu PT Ramajaya, ada Raska Berkah, dan Tunas Narendra. Lalu di sini ada daftar saldo piutangnya. Piutangnya masing-masing kepada toko Adnan ada 91.020 dan seterusnya sampai Zulfa 74.925, sehingga total piutang yang belum tertagih adalah 337.995.000 rupiah. Dan di sini ada daftar saldo utangnya. Kita masih punya utang kepada Ramajaya 61.938.000 dan seterusnya. Total utang yang masih harus kita selesaikan kepada supplier adalah 195.804.000 rupiah. Dan ini persediaan barang kita itu pun masih sama ternyata. Nama barangnya adalah AC Asri 2PK dan AC Cool 2PK. Total nilai persediaan adalah 415.500. Oke, itu terkait informasi data awal. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan bahas dan akan kita analisis setiap transaksi dan kita akan catat ke dalam jurnal khusus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan untuk jurnal khususnya, ada sales journal, ada cash receipt journal, lalu ada purchase, ada cash payment, ada petty cash, jurnal umum, kemudian kartu persediaan, dan ini adalah daftar buku besar pembantu piutang dan daftar dan buku besar pembantu utang. Nah, sebelum kita melakukan analisis dokumen transaksi, maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah silakan kalian masukkan saldo piutang ini ya. Kalian masukkan saldo piutang ini, kemudian saldo utang dan daftar persediaan ini ke dalam masing-masing posnya. Misal untuk daftar saldo piutang, silakan kalian masukkan ke buku besar pembantu piutang. Berarti subsidiary ledger akun receivable di sini ya. Oke, kita lihat di sini untuk piutang atas nama toko Adnan adalah 91.020.000. Ini saldo awal piutangnya. Maka cara memasukkannya adalah kita gunakan tanggal 1,
Kemudian di sini keterangannya saldo ya, dengan saldonya tadi untuk saldo awal piutangnya atas nama toko adalah 91.020.000, kita masukkan langsung ke kolom balance, kita letakkan di sisi sebelah debit. Lalu untuk toko Faras sama seperti tadi, kita masukkan tanggal 1 keterangan saldo, di mana saldo awal piutang untuk Faras adalah 82.695, kita masukkan ke kolom balance itu di sisi sebelah debit. Lalu untuk toko Zahra itu adalah saldo awalnya, kita masukkan di sini untuk Farah 89.355, kita masukkan di sisi debit karena saldo awal piutang itu ada di sisi sebelah kredit. Dan yang terakhir di sini ada toko Zulfa, nilai piutangnya adalah 74.925.000, kita masukkan juga di sini. Oke, itu untuk daftar saldo piutang. Sekarang kita masukkan untuk daftar saldo utangnya. Ini akan kita masukkan di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable ya. Di sini. Ya, di sini. Oke, yang pertama untuk PT Ramajaya itu saldo awal utang kita adalah nilainya sebesar 61.935.938.000. Ini kita masukkan di buku besar pembantu utang. Tentunya saldo awal utang itu ada di sisi sebelah kredit. Berarti kalian masukkan di kolom balance di sisi sebelah kredit. Oke. Lalu kemudian untuk PT Raska Berkah ini 60.606.000 ya. Kita masukkan di sini di toko Raska Berkah tanggal 1. Jangan lupa tanggal saldo kita masukkan adalah nilai saldo utangnya adalah 60.606.000 di sini. Dan yang terakhir untuk utang kita kepada Tunas Nalendra, itu jumlah utang kita yang belum diselesaikan adalah 73.260. Kita masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, itu untuk daftar saldo utang. Dan yang terakhir, untuk persediaan barang dagang, ini kita masukkan ke kartu persediaan. Di sini kita lihat untuk persediaan AC asli itu 45 unit dengan harga pokok 5.700.000. Kita masukkan ke kartu persediaan ya. Untuk asli PK ini kita masukkan tanggalnya 1 karena saldo. Kita langsung kolom balance. Nilai jumlah persediaan adalah 45 dengan harga pokoknya tadi itu 5.700.000 sehingga nilai persediaan awal itu adalah 256.500 ya. Lalu untuk AC Cool 2 PK ini 30 unit persediaannya ya. Kita masukkan di sini 30 unit ya. Sini persediaannya dengan nilai harga pokoknya itu adalah 5.300.000. Kita masukkan di sini 5.300.000 sehingga total nilai persediaan kita untuk yang AC Cool 2 PK itu adalah 159 juta sehingga total adalah 415.500. Oke, itu langkah awal sebelum kita melakukan analisis dokumen transaksi ini. Oke. Baru setelah itu baru kita akan coba analisis dokumen transaksi mulai dari transaksi nomor 1. Oke, di sini kita lihat dokumen transaksi nomor 1 ada faktur ya. Kita tahu bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, untuk mengetahui ini penjualan atau pembelian, kita tinggal lihat kopnya. Kalau kopnya adalah perusahaan yang sedang kita proses laporan keuangannya, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit atau faktur penjualan. Oke, jika ada faktur penjualan, maka cara pencatatan ke dalam jurnalnya yang pertama adalah ini akan kita catat di jurnal penjualan. Berarti kita masuk ke sales jurnal. Oke, untuk mempermudah proses pencatatan, saya akan bagi jadi dua seperti ini ya. Oke, yang pertama, di sini untuk faktur penjualan yang pertama, ini terjadi di tanggal 2. Kita masukkan tanggal 2 di sini. Dengan nomor fakturnya adalah F12-01. Di sini kita jual kepada toko Zulfa, sehingga keterangannya kita masukkan toko Zulfa. Oke, kemudian kita lakukan pencatatan nilai penjualannya. Kita mulai dari sisi kredit kalau ada transaksi penjualan. Yang pertama, kita akan cari nilai salesnya atau nilai penjualannya. Ini silakan kalian ambil dari total harga ini. Oke, di sini kita lihat total harganya adalah 202.500. Kita masukkan ke sini 202.500 dengan PPN-nya kita ambil di kolom PPN adalah 22.275 ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk beban angkutnya freight, di sini kita lihat untuk beban angkutnya itu adalah
2 juta. Berarti ini kita masukkan untuk beban angkut di kolom freight collected 2 juta. Dan total nilai sales ini ya, jika kita jumlahkan sales ini ditambah PPN ditambah freight collected itu adalah jumlah piutang dagang kita. Berarti total sales ditambah PPN ditambah freight collected itu adalah total piutang, atau silakan kalian masukkan ke kolom account receivable ini. Atau ini pun mestinya harus sama dengan total di sini. Tetapi saya sarankan untuk memastikan bahwa perhitungan di soal itu benar, maka kalian harus hitung saja dari sales ini ditambah PPN ditambah freight, lalu kalian letakkan di kolom account receivable. Karena terkadang soal ini menjumlahnya juga salah seperti itu. Oke, kemudian setelah kita lakukan pencatatan nilai penjualannya, yang kedua, munculnya piutang dagang ini atas transaksi penjualan kredit ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Sehingga dari sini kita akan lari ke subsidiary ledger akun receivable atas nama Toko Zulfa. Oke, berarti kita masuk ke buku besarnya Toko Zulfa. Oke, kita masukkan tanggalnya, ini tanggal 2 ya terjadi. Tanggal 2, sorry, Toko Zulfa ya, bukan Toko Zara. Toko Zulfa berarti yang ini. Oke, tanggal 2. Kemudian deskripsinya adalah kita ambil dari sumber jurnal yang akan kita posting sini. Tadi adalah sumber jurnalnya adalah dari sales jurnal. Oke, kemudian di sini refnya kalian bisa ambil inisialnya dari sales jurnal adalah SJ. Oke, di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit ya, nilainya 226.775. Nah, nilai ini silahkan kalian posting ke buku besar pembantu piutang ya, di kolom posting. Berarti di kolom ini silahkan masukkan di sisi sebelah debit karena tadi di sales jurnal dia muncul di sisi sebelah debit. Baru setelah itu kalian perhitungkan dengan nilai kolom saldo ya. Sebelumnya ada saldo 74.925.000. Lalu ada posting dari sales jurnal itu 226.775. Oke, di sini kalau kita lihat debit ketemu debit. Sehingga silakan kalian jumlahkan, lalu saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, itu yang kedua jika ada transaksi penjualan secara kredit. Oke, yang ketiga, kita akan catat juga adanya penjualan ini di kartu persediaan atau ke inventory. Karena otomatis adanya penjualan barang itu akan mempengaruhi persediaan barang dagang kita. Oke, cara pencatatannya di kartu persediaan adalah yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu. Kita masuk tanggal 2 seperti tadi. Oke, nomor invoice-nya adalah F12/01. Keterangannya kita jual kepada Zulfa. Berarti kita masukkan toko Zulfa. Oke, karena penjualan, maka di kartu persediaan ini silakan kalian masuk ke kolom out. Oke, kolom out. Kita lihat bahwa di sini di transaksi penjualan untuk AC Asri 2PK ini kita menjual 15 unit. Oke, karena menjual 15 maka di sini di kolom out kita masukkan 15 unit di kolom quantity dengan harga pokok tentunya. Nah, untuk price di kolom out silakan kalian ambil harga yang ada di price di balance ya. Jadi price yang ada di kolom out itu mengambil harga yang ada di price di balance. Di sini kita lihat bahwa harga pokok barang yang kita jual itu adalah 5.700.000. Sehingga di sini price untuk 15 unit harga pokoknya adalah 5.700.000. Oke, kemudian kamu jumlahkan di sini. Jumlahkan ketemu nilai 85.500. Inilah harga pokok barang dari 15 unit ini. Oke, setelah itu baru kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Ya, sebelumnya ada saldo 46, dijual 15, sehingga persediaan kita sekarang menjadi 30 unit dengan harga pokoknya masih 5.700.000, sehingga total nilai persediaan kita sekarang untuk AC asli 2PK adalah 171 juta rupiah. Oke, itu untuk yang AC asli 2PK. Sekarang kita masukkan untuk yang 15 unit AC 2 AC cool 2PK. Kita masuk sini. Kita ke bawah ke kartu persediaan AC cool 2PK. Sama seperti tadi, kita masukkan tanggal 2, nomornya F12/901, keterangan Zulfa, dan kita akan masuk ke kolom out di sini. Oke, di sini untuk yang AC cool 2PK, kita menjual 15 unit juga di sini. Dengan harga pokoknya di sini kita lihat di kolom price itu 5.300.000. Berarti kita masukkan di sini. Kemudian kalian jumlahkan, ketemu harga pokok untuk 15 unit itu 79.500. Baru kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada 15 unit, dijual 15, berarti sekarang tinggal 15 unit. Dengan harga pokok masih tersisa 5.300.000. Total nilai persediaan adalah 79.500. Ini adalah nilai persediaan dari 15 unit.
Oke, itu yang ketiga. Lalu dari hasil input kartu persediaan di sini kita lihat bahwa untuk 15 unit didapat harga pokoknya 79.500.000 dan untuk 15 unit yang asri itu 85.500.000. Nah, harga pokok barang yang muncul di kartu persediaan ini ya yaitu 79.500.000 ditambah 85.500.000. Silakan kalian masukkan ke sales journal. Kita kembali lagi ke sales journal. Kalian masukkan ke kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Ya, jadi kalian jumlahkan tadi untuk yang harga pokok 15 unit untuk AC Asri dan AC Cool tadi yaitu 85.500.000 ditambah 79.500.000. Setelah kalian jumlahkan, silakan masukkan ke sales jurnal di kolom cost of goods sold. Oke, jumlahnya didapat 165 juta. Untuk cost of goods sold dan merchandise pun sama nilainya. Kita masukkan dengan nilai yang sama yaitu 165 juta rupiah. Oke, itu jika ada faktur penjualan ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu ke sales jurnal ya untuk mencatat nilai penjualannya. Dari penjualan ini muncul piutang, kalian posting ke buku besar pembantu piutang. Lalu kalian masukkan ke kartu persediaan. Dari kartu persediaan kita dapat informasi harga pokok barang yang kita jual. Lalu harga pokok barang yang kita jual ini kita jumlahkan. Kita kembali lagi ke sales jurnal untuk memasukkan harga pokok yang tadi kita dapat di kartu persediaan, yaitu di cost of goods sold dan di kolom merchandise inventory di sisi kredit. Oke, lanjut ke dokumen nomor 2. Dokumen nomor 2 di sini ada nota kredit ya. Nota kredit itu adalah retur ya, transaksi retur. Kalau kita perhatikan ini adalah retur dari transaksi penjualan tanggal 2 ini. Ya, jadi tanggal 2 kita jual kepada toko Zulfa. Begitu barang diterima di toko Zulfa, maka ada pengembalian atas barang yang dia beli atau yang kita jual kepada toko Zulfa. Yaitu ada 2 unit untuk AC Asri dan 2 unit untuk AC Cool 2BK. Oke, jika ada transaksi retur seperti ini, maka yang pertama kita akan catat di jurnal umum ya. Jadi kalau penjualan kita catat di sales jurnal, jika ada retur penjualan kita akan catat di jurnal umum untuk mencatat nilai returnya ini. Kita masukkan yang pertama adalah tanggal 3. Ini terjadi transaksi tanggal 3 dengan nomor returnya adalah NK-1. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan itu jurnalnya adalah sales retur dan PPN outcome itu di sisi debit, sedangkan di sisi kreditnya kita gunakan akun core receivable. Kemudian di ref-nya silakan kalian masukkan kode akun dari nama akun ini. Lihat di daftar akun ya. Kemudian untuk nilainya sendiri, untuk sisi debit dan sisi kredit, untuk sales returnya silakan kalian ambil dari total harga ini, yaitu 27 juta. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk PPN outcome-nya itu ambil dari kolom PPN, itu 2.970.000 ya, 2.970.000. Lalu kemudian total sales dan PPN otomatis itu akan menjadi piutang dagang. Seperti itu 29.970. Itu yang pertama jika ada retur. Yang kedua, adanya pengurangan piutang atau berkurangnya piutang atas adanya retur ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang ya, karena adanya retur otomatis akan mengurangi nilai piutang dagang kita. Di sini kita lihat retur dari Zulfa, berarti kita masuk ke buku besarnya toko Zulfa. Oke, kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 3 ya. Keterangannya deskripsinya adalah kita masukkan jurnal umum karena kita mau mencatat atau memasukkan berkurangnya piutang ini dari jurnal umum sehingga kita masuk di sini keterangannya adalah general jurnal. Oke, kemudian di general jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit. Totalnya adalah 29.970. Maka kita masuk ke kolom posting ya di sini kita masukkan di sisi sebelah kredit yaitu 29.970. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ya. Jadi sebelumnya ada saldo 300.700.000. Lalu ada posting retur dari General Journal ya yaitu 29 juta sekian. Lihat di sini ada debit ketemu kredit. Karena debit ketemu kredit maka ini kita kurangkan ya. Kita kurangkan 300.700.000 dikurangi 29.970. Hasilnya kalian masukkan di sisi sebelah debit karena saldo debit lebih besar seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya retur ini otomatis berpengaruh juga terhadap persediaan barang dagang.
Karena retur otomatis barang dagang kita jadi bertambah. Makanya kita akan masuk ke kartu persediaan untuk mencatat adanya bertambahnya persediaan dari adanya retur. Oke, kita masukkan tanggal 3 dengan nomor NK step 1. Keterangannya adalah retur dari toko Zulfa. Oke, untuk retur, karena ini retur penjualan, maka tetap kalian masuk ke kolom out ya. Karena penjualan itu sebelumnya retur penjualan itu muncul dari adanya transaksi penjualan. Nah, yang membedakan retur dengan penjualan, pada saat penjualan kita memasukkan nilai jumlah barangnya positif, tapi saat ada retur kita masukkan negatif. Jadi min 2, ada 2 retur berarti ada min 2 seperti itu, ya. Lalu kita masukkan harga pokoknya, harga pokok barang yang diretur tentunya sama dengan harga pokok saat penjualan yaitu 5.700.000. Sehingga total nilai harga pokok barang diretur adalah 11.400.000 rupiah. Oke, setelah itu baru kalian perhitungan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya 30 unit, karena ada pengambilan 2 unit, maka persediaan kita untuk yang AC asli adalah 32, jadi bertambah. Harga pokoknya masih tetap, sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 182.400.000. Yaitu pencatatan retur untuk yang AC asli. Sekarang kita lakukan pencatatan untuk yang 2 unit untuk AC cool. Kita masuk ke kartu persediaan yang AC cool di sini. Oke, caranya sama kayak tadi ya, kita masukkan tanggal 3, kemudian nomornya, kemudian keterangannya. Lagi-lagi kita akan masuk ke kolom out ya. Di sini sama, ada 2 retur, berarti min 2, harga pokoknya 5.300.000, samakan dengan di atasnya. Harga pokok barang yang diretur untuk 2 unit itu adalah 10.600.000. Lalu perhitungkan dengan persediaan sebelumnya. Sebelumnya ada 15, lalu ada barang masuk 2, otomatis sekarang persediaan kita menjadi 17 dengan harga pokok masih 5.300.000. Nilai persediaan adalah 90.100.000 rupiah. Oke, kemudian sama halnya dengan penjualan, maka munculnya harga pokok barang yang kita retur yaitu untuk 2 unit AC asli 11.400.000 dan untuk 2 AC cool itu 10.600.000. Nah, harga pokok ini kita jumlahkan 11.400.000 ditambah 10.600.000, lalu kita masukkan lagi ke jurnal umum atau kita akan kembali lagi ke jurnal umum yaitu untuk mencatat harga pokok barang yang diretur. Nah, untuk mencatat harga pokok barang yang diretur, jurnalnya adalah merchandise inventory pada cost of goods sold seperti itu ya. Kenapa merchandise ada di sisi debit? Karena otomatis adanya retur penjualan, persediaan kita bertambah seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan kode akunnya. Setelah itu untuk nilai debit dan kredit itu adalah jumlah dari harga pokok 2 unit yang AC cool dan 2 unit AC kasar ini yaitu 11.400.000 ditambah 10.600.000. Setelah saya jumlahkan maka ketemu jumlah untuk debit kreditnya adalah 22 juta rupiah. Oke ya, itu kalau ada retur penjualan pencatatannya. Yang pertama kalian catat di jurnal umum untuk mencatat nilai returnya, lalu masuk ke buku besar pembantu piutang untuk mencatat adanya pengurangan atas piutang, lalu masuk ke kartu persediaan untuk mencatat adanya bertambahnya persediaan, dan yang terakhir dari persediaan ini, dari kartu persediaan muncul harga pokok, dan harga pokoknya kita akan catat di jurnal umum seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen nomor 3. Oke, di sini ada voucher. Kita tahu bahwa voucher itu adalah bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Artinya, jika ada voucher, maka kalian langsung catat di jurnal khusus, yaitu jurnal petty cash. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya, tanggal 5 dengan nomornya F12 step 1. Keterangannya di sini adalah untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Maka keterangannya bisa kalian masukkan pembayaran rekening listrik bulan November 2024. Oke. Lalu kemudian rekening listrik dan telepon bulan November yang dibayar karena yang kita bayar adalah beban bulan sebelumnya, maka otomatis ini akan sama saja dengan kita membayar utang listrik dan telepon. Nah, untuk akunnya sendiri, untuk beban listrik atau utang listrik dan telepon, kita akan gunakan akun expense payable dengan kode akun 2 strip 1200. Totalnya tentunya saat ini adalah total keduanya 500 ditambah 400 berarti 900. Dan ini sama terkonfirmasi sama dengan jumlah petty cash yang kita keluarkan yaitu 900.000 rupiah. Oke, jadi kalau ada voucher cukup mudah pencatatannya ya, hanya dicatat di jurnal petty cash saja. Oke, lanjut ke dokumen nomor berapa ini? Hmm, nomor 4 ya.
Oke, ada nota kontan. Kita tahu bahwa nota kontan itu adalah transaksi tunai. Nah, untuk mengetahui ini penjualan tunai atau pembelian tunai, kita cukup lihat kopnya. Kalau kita lihat di sini adalah kopnya UD Mawar, berarti ini perusahaan kita, berarti kita yang melakukan transaksi yaitu nota kontan dengan kop sendiri, itu artinya transaksi penjualan secara tunai. Nah, adanya transaksi penjualan tunai otomatis kita akan langsung menerima uang atau kas. Sehingga adanya penerimaan kas dari penjualan tunai ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal di sini ya. Kita masuk ke cash receipt jurnal. Oke, pencatatannya seperti biasa masukkan tanggal dengan nomornya sesuaikan di sini ya. Nomornya adalah N12 garis miring 1. Keterangannya adalah penjualan tunai karena di sini nota kontan. Oke. Dari adanya penjualan tunai atau penerimaan kas ini, maka yang pertama adalah kita isi dari sisi sebelah debit. Kita isi berapapun yang kita terima. Di sini kita menerima jumlah uang adalah 22.755.000. Jumlah ini langsung kita masukkan ke kolom cash in bank ini, yaitu 22.755.000. Lalu karena ini sumber penerimaan kasnya dari penjualan tunai, maka di sisi kredit kita jangan masuk kolom account receivable. Jadi kolom account receivable ini hanya digunakan untuk mencatat jika penerimaan kita sumbernya dari penerimaan pelunasan piutang. Karena ini kita terima uang 22 juta itu kita terima dari penjualan tunai bukan dari penerimaan pelunasan piutang, maka kita akan catat di sisi kredit yaitu di kolom order. Dengan akun di sini yang pertama untuk total harga ini akan kita catat dengan menggunakan akun sales. Kemudian untuk PPN-nya kita akan gunakan akun PPN outcome. Kemudian dari nilai total sales plus PPN yaitu 20 juta 500 dengan 2 juta 255 ini sama dengan jumlah kas yang kita terima ini. Jadi 22 juta 755.000. Oke, itu yang pertama jika ada transaksi penjualan tunai. Yang kedua, adanya penjualan tunai otomatis akan berpengaruh pada kartu persediaan. Maka dari sini kita langsung masuk ke kartu persediaan untuk mencatat adanya berkurangnya persediaan kita. Di sini kita jual secara tunai itu 2 unit untuk AC Asri ya. Kita masukkan dulu keterangan dan tanggalnya. Ya, keterangannya penjualan tunai ya. Karena penjualan kita tetap masih masuk di kolom out. Di sini kita jual itu untuk AC Asri itu 2 unit. Harga pokoknya kita lihat di sini masih 5.700.000. Total untuk 2 unit harga pokoknya adalah 11.400.000. Lalu kita perhitungkan sebelumnya ada 32, dijual 2 berarti tinggal 30. Harga pokoknya kita turunkan dari atas, lalu kita jumlahkan, kita kalikan. Nilai persediaan kita sekarang menjadi 171 juta rupiah. Oke, itu untuk yang 2 unit AC asli. Sekarang kita catat yang 1 unit AC cool. Kita masukkan dulu tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu setelah itu baru kita masuk kolom out di sini. Oke, untuk AC Cool kita jual hanya 1 unit. Harga pokoknya tentunya sama di sini ya, samakan. Totalnya untuk harga pokok 1 unit adalah 5.300.000. Lalu ini kita perhitungkan dengan saldo persediaan sebelumnya. Sebelumnya ada 17, dijual 1 berarti tinggal 16. Harga pokoknya ini kita turunkan. Total nilai persediaan kita sekarang menjadi 84.800.000. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, adanya pencatatan di kartu persediaan kita mendapatkan harga pokok barang yang kita jual nih yaitu 5.300.000 dengan 11.400.000. Nah, dua harga pokok ini harga pokok dari dua barang ini kita jumlahkan, kita kembali lagi ke eh, jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tadi. Oke, untuk di sisi debit, silakan kalian masuk kolom order, lalu kalian masukkan untuk akun cost of goods sold. Dengan kode akun tentunya disesuaikan. Nah, nilai cost of goods sold atau harga pokok tadi itu adalah jumlah harga pokok barang yang 1 unit AC cool yaitu 5.300.000 ditambah dengan 2 unit yaitu 11.400.000 untuk harga pokoknya. Oke, setelah saya hitung di sini total harga pokok keduanya itu didapat nilai sebesar 16.700.000 rupiah. Dan nilai ini di sisi kredit kalian masukkan di untuk akun merchandise inventory di sisi order ya. Jumlahnya sama itu 16.700.000. Oke. Itu jika ada transaksi penjualan tunai ya. Yang pertama kita catat di
jurnal penerimaan kas, lalu kedua kita catat di kartu persediaan, yang terakhir kita catat kembali di di jurnal penerimaan kas untuk mencatat harga pokok barangnya. Lanjut dokumen nomor 5, ya kembali ada faktur di sini, tetapi fakturnya kopnya orang lain. Jika ada faktur kopnya orang lain, berarti ini adalah transaksi pembelian barang secara kredit. Oke, jika ada transaksi pembelian secara kredit, yang pertama, ini akan kita catat di purchase journal atau jurnal pembelian. Caranya adalah kita masukkan tanggal dan nomornya, keterangannya kita membeli dari Ramajaya. Jadi keterangannya kita masukkan Ramajaya. Jika ada transaksi pembelian, maka kita akan catat dari sisi debit. Kita catat dulu untuk kolom merchandise itu adalah nilai pembeliannya. Itu silakan kalian ambil dari kolom total harga ini, yaitu 193.500.000. Kemudian untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN, itu 21.285. Di sini ada beban angkut pembelian yaitu 800. Kalian masukkan di sini 800. Lalu kemudian total merchandise ini ditambah PPN, ditambah freight, dijumlahkan, kalian masukkan di sisi kredit untuk utang dagang atau akun payable. Otomatis nilai pembelian ditambah PPN, ditambah beban akut, itu akan menjadi nilai hutang dagang kita, seperti itu. Oke, itu pencatatan yang pertama. Yang kedua, adanya pembelian barang secara kredit, ini pun akan memunculkan utang dagang. Ya. Gara-gara kita beli barang secara kredit, kita jadi punya utang, yaitu 215.585. Nah, nilai utang ini yang muncul akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable. Oke, kita akan masuk ke ke buku besar pembantu piutangnya Ramajaya. Berarti yang ini, karena kita membeli kepada Rama. Oke, cara pencatatannya sama ya, tanggal 8, kemudian di sini keterangannya adalah purchase journal karena kita mau memposting atau mencatat munculnya utang di purchase journal ini, yaitu 215 juta. Ya. Oke, ini muncul di sisi sebelah kredit. Berarti di buku besar pembantu utang yang ada di purchase journal tadi munculnya utang, itu akan kita catat di sisi sebelah kredit di kolom posting. Di sini kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke. Lalu kemudian silakan kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo itu 61 juta sekian. Lalu ada posting dari purchase journal atau jurnal pembelian itu 215 juta. Oke, ini kredit ketemu kredit. Berarti tinggal kalian jumlahkan saja. Hasilnya kita letakkan di sisi kredit ya, karena kredit ketemu kredit. Oke, dapat sekarang kita punya utang kepada Rama itu adalah 277 juta sekian. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya pembelian barang secara kredit itu pun akan mempengaruhi kartu persediaan kita. Karena dengan adanya pembelian barang, berarti persediaan kita bertambah. Oke, cara masukkannya kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 8 dengan nomornya FR ya. Berapa nih? F011. F011 ini harusnya. F011 ya. Kita masukkan F011, keterangannya adalah PT Ramajaya karena kita membeli kepada Ramajaya. Karena ini pembelian, maka kita masuk di kartu pesan itu di kolom in. Ya. Kita masukkan di sini untuk yang AC Asri 2PK itu kita membeli 20 unit. Berarti kita masukkan di sini. Lalu harga price di in itu silakan kalian ambil price yang ada di dokumen ya. Ini bedanya price yang di kolom out. Kalau out price-nya itu ngambil dari price yang ada di kolom balance. Sedangkan price di kolom in itu mengambil harga yang ada di dokumen. Kita lihat di dokumen harga pembeliannya adalah 5.700.000. Berarti kita masukkan di kolom price 5.700.000. Lalu kita jumlahkan ini 20 kali 5.700.000 didapat nilai pembelian itu adalah 114 juta. Seperti itu. Oke, baru kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 30, kita beli 20. Berarti persediaan kita bertambah menjadi 50. Harga pokoknya tentunya masih sama, yaitu 5.700.000. Karena yang kita beli harganya sama dengan persediaan yang di gudang, maka otomatis di sini untuk price balance juga harganya sama. Lalu kita hitung, kita jumlahkan, didapat 285 juta rupiah. Oke, itu untuk yang AC Asri 2PK. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan AC Cool 2PK. Kita masukkan tanggal sampai keterangan sama seperti tadi. Oke, sini kita masukkan ya di kolom in. Kita masukkan kartu persediaan di kolom in.
Di sini kita untuk AC Cool itu membeli 15 unit. Kita masukkan di sini dengan harga pembeliannya 15 unit ini adalah 5.300.000. Kita masukkan ke sini. Lalu kita jumlahkan nilai pembelian adalah 79.500.000. Baru kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada 16 unit, lalu ada pembelian baru itu 15 unit. Oke, sekarang persediaan kita menjadi 31 unit dengan harga pokoknya tentunya masih sama karena harga pembeliannya sama di sini dengan harga pokok kita, maka otomatis ini sama. Lalu setelah itu baru kalian jumlahkan sehingga total nilai persediaan kita sekarang menjadi 164.300.000. Oke ya, jadi itu kalau ada pembelian hanya dicatat di tiga laporan. Yang pertama kita catat di purchase journal, lalu kemudian yang kedua di purchase journal muncul utang dagang kita catat lagi di buku besar pembantu utang, dan yang terakhir kita catat di kartu persediaan untuk mencatat adanya bertambahnya persediaan. Lanjut ke dokumen nomor 6 ya, ada bukti pengurangan kas di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Oke, jika ada bukti pengeluaran kas, kok keterangannya adalah pelunasan faktur, itu artinya kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, maka kita akan catat yang pertama itu di jurnal pengeluaran kas, yaitu cash payment journal. Oke, cara memasukkannya adalah kita masukkan dulu tanggalnya, terjadinya tanggal 9 di sini dengan nomornya adalah BKK 12-1 keterangannya. Di sini kita mengeluarkan untuk pembayar utang kepada PT Raska Berkah. Ini sesuai dokumen ya, pada PT Raska Berkah. Oke, jumlah yang kita keluarkan di situ untuk membayar utang dagang kepada PT Raska itu adalah 60.606.000. Ini langsung kalian masukkan ke kolom casing bank. Lalu kemudian karena kita mengeluarkan uang ini untuk membayar utang dagang, maka di sisi debit kalian masuk ke kolom akun payable. Nah, untuk mengetahui apakah betul jumlah utang dagang kita kepada Raska itu 60.606.000 tertanggal 20 November, maka kalian bisa pastikan atau kalian cek di daftar saldo utang apakah utang dagang kita memang segitu ya. Jadi kita lihat di PT Raska Berkah ya, tanggalnya betul 20 November terjadi. Ini adalah jumlah utang dagang kita. Nah, ternyata jumlah utang dagang kita sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Artinya jumlah utang dagang ini kita langsung masukkan saja ke sini. Ya, 60.606.000 dan hasilnya sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Oke, seperti itu. Jadi untuk memastikan berapa jumlah utang dagang kita, kalian bisa cek di daftar saldo utang ya untuk memastikannya. Oke, itu yang pertama jika ada transaksi pengeluaran kas ya, tadi yang ya ini nomor 6 ya. Oke. Yang kedua, adanya pelunasan utang dagang kita, otomatis utang dagang kita berkurang. Ya. Berkurangnya utang dagang kita karena kita lunasi, maka kita akan catat juga berkurangnya utang dagang ini itu di buku besar pembantu utang. Slide ya, subsidy ledger akun payable. Kita masuk ke buku besarnya atas nama Raska Berkah berarti di sini. Nah, oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya. Keterangannya tentu di cash payment journal ya, karena kita akan memposting berkurangnya utang yang ada di cash payment ini. Ya. Oke, di sini kita eh, utang dagang kita berkurang karena Indonesia adalah 60 juta sekian ya, 60.606.000. Maka di buku besar pembantu utang tadi muncul di sisi debit ya. Di sisi debit, maka di sini kita akan masukkan di kolom posting juga di sisi debit nilainya 60 juta tadi ya, 60.606.000. Lalu kemudian kalian perhitungan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit itu 60.600.000. Jumlahnya sama. Nah, di sini debit ketemu dengan kredit. Artinya jumlah utang tanggal 20 November tadi dilunasi tanggal 9 ini, maka per tanggal 9 kita sudah tidak punya utang lagi kepada toko Raska Berkah. Oke, itu jika transaksi pelunasan utang ya. Hanya dicatat di dua jurnal, yaitu di jurnal pengeluaran kas dan di buku besar pembantu utang. Lanjut dokumen selanjutnya. Nah, di dokumen nomor 7 ini kebalikannya. Kita menerima uang. Kalau di dokumen nomor 6 tadi kita mengeluarkan uang, sekarang kita menerima uang. Nah, kita lihat di sini sumbernya dari mana. Ternyata sumbernya dari pelunasan faktur. Kalau keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti kita menerima uang dari pelunasan piutang. Nah, adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas karena kita menerima uang.
Oke, kita masukkan tanggalnya terjadi tanggal 10 ya dengan nomor BKM 12 strip 12 di sini 11. Lalu kemudian di sini apa namanya? Untuk keterangannya sendiri kita terima dari toko Adnan. Ya, kita terima dari toko Adnan. Lalu kita masuk ke sisi debit kredit. Di sini kita menerima kas itu nilainya 91.020.000. Langsung kita masukkan ke sini ke kolom casing bank. Oke, karena sumber penerimaan kita itu adalah dari sumber piutang, maka di sisi kredit kita masuk ke kolom account receivable di sisi kredit ya. Nilainya sama di sini 91.020.000. Nah, untuk memastikan apakah piutang ini benar segini, seperti tadi kita lihat, kita cek di atas ya. Daftar saldo piutang atas nama toko Adnan apakah segini. Setelah saya cek, memang betul segini gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berkurangnya piutang atas terjadinya pelunasan ini otomatis akan berpengaruh juga di catatan piutang kita. Maka kita akan catat di buku besar pembantu piutang. Oke. Jadi kita masuk ke buku besarnya toko Adnan ya. Berarti yang pertama ini kita masukkan tanggalnya tanggal 10 terjadi ya ini. Kemudian untuk deskripsinya kita masukkan cash receipt jurnal karena kita mau memposting tadi berkurangnya piutang ya dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt di sini. Kemudian tadi di resep ini di cash receipt ini eh piutang itu sorry, kita nerima berarti cash receipt ya. Dari piutang tadi kita nerima itu 91 juta ya. Itu dari perusahaan piutang di mana piutang dicatat disisihkan di sini. Maka di buku besar pembantu piutang berkurangnya piutang tadi itu pun kita catat di sisi sebelah kredit berarti di sini. Oke. Jangan lupa refnya inisial dari jurnal ini ya. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit itu 91.020. Lalu ada pelunasan di jurnal penerimaan kas dan piutang ada di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit ya. Maka ini kita kurangkan per tanggal 10 berarti piutang atas nama toko Anan berarti lunas. Oke, itu pelunasan piutang ya. Dicatat di dua jurnal, hanya di jurnal penerimaan kas dan buku besar pembantu piutang. Lanjut ke dokumen nomor 8. Kembali ada faktur di sini ya. Faktur kopnya UD Mawar. Itu artinya ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, jika ada transaksi penjualan secara kredit, maka yang pertama ini akan kita catat di sales jurnal ya untuk mencatat nilai penjualannya. Oke, kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya ya. Tanggal 13 di sini jelas nomornya F12 strip 2, lalu ada toko Faras ya. Ini kita jual kepada toko Faras ini. Oke, kemudian selanjutnya kita catat nilai penjualannya mulai dari sisi kredit ya. Kita mulai dari sales. Untuk sales tadi kita ambil dari total harga 305 juta. Kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk PPN out-nya ambil dari kolom PPN itu 33 juta 550. Beban angkutnya di sini kalau kita lihat 2 juta beban angkutnya. Kita masukkan kolom freight di sini. Lalu kemudian nilai sales ini ditambah PPN, ditambah freight, kita jumlahkan, masukkan ke sisi debit kolom account receivable. Nah, seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, munculnya piutang di sales jurnal 340 juta atas nama Toko Faras. Ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Toko Faras. Berarti yang ini buku besarnya. Oke, kita masukkan tanggalnya. Sumber jurnalnya adalah sales jurnal. Ini ASC. Oke, di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit. Ya, muncul di sisi debit dengan nilai total piutang yang muncul adalah 340.550. Maka di sini kita masukkan di sisi debit dengan jumlah yang sama 340.550. Oke, kita posting ke sini ya. Lalu kita perhitungkan saldo sebelumnya 82 juta sekian. Lalu ini ada muncul dari sales 340 juta sekian. Maka karena debit ketemu debit, ini silakan kalian jumlahkan, letakkan di sisi debit ya, saldonya, jumlah saldonya. Oke, yang kedua. Yang ketiga, kita akan masuk ke kartu persediaan. Oke, karena menjual itu otomatis akan berpengaruh terhadap berkurangnya persediaan. Kita mulai dari AC Asri ya. Di sini kita menjual AC Asri itu 25 unit ya. Pertama kita masukkan dulu tanggal, nomor dan keterangannya sesuaikan dengan dokumennya.
Di sini F1202 toko Faras karena penjualan silakan kalian masuk kolom out. Oke, di sini kita menjual 25. Nah, ya. Kemudian harga pokok barang yang kita jual, kita lihat dari sini. Kalau price di out itu lihat price di balance. Di sini 5.700.000, berarti kita masukkan di sini 5.700.000. Oke, total 25 unit harga pokoknya adalah 142.500.000. Ini dari perkalian antara jumlah dan harga pokok ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk AC cool di sini ya, kita masukkan dulu keterangannya, tanggal, nomor dan keterangannya ya. Untuk yang AC cool kita menjual 20 unit ya. Kita masuk ke kolom out di sini karena menjual, langsung kolom out di sini 20 unit ya. Harga pokoknya kita lihat di price ini 5.300.000. Total di sini kita kalikan dapat harga pokoknya adalah 106 juta. Oke, lalu kita perhitungkan 31 dijual 20 berarti tinggal 11. Harga pokoknya masih sama, kita turunkan nilai persediaan kita 11 unit adalah 58.300. Oke, itu. Kemudian yang selanjutnya munculnya harga pokok 20 unit barang kita jual dengan yang 20 unit itu 142.500. Ini kalian jumlahkan harga pokok 20 unit dan harga pokok yang 25 unit ini kalian jumlahkan lalu kalian masuk lagi ke sales jurnal. Kalian masuk lagi ke sales jurnal lalu harga pokok tadi kalian masukkan ke sisi debit itu di kolom cost of goods sold dan sisi kredit itu di kolom merchandise inventory. Ya, jadi ini jumlah harga pokok barang yang kalian jual untuk 20 unit dan 25 unit. Jadi ini 142.500 ditambah dengan 106 juta. Hasilnya tadi dapat harga pokoknya adalah 248.500. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Kita masuk ke dokumen nomor 9 ada voucher ya. Voucher itu apa? Bukti transaksi pengeluaran kas kecil ya. Makanya kita catat di jurnal petty cash. Oke, kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya. Di sini kita tanggal 15 mengeluarkan uang untuk pembelian perlengkapan. Oke, pembelian perlengkapan. Nah, karena kita beli perlengkapan, maka akun yang kita gunakan ini adalah store surplus atau office surplus dengan kode akun 11600. Jumlahnya di sini adalah Rp700.000. Dengan pembelian perlengkapan nilainya Rp700.000, maka petty cashnya pun keluar Rp700.000. Oke. Lanjut dokumen nomor 10 ya, ada faktur. Keterangannya di sini adalah atau kopnya itu adalah PT Raska Berkah. Berarti ini transaksi pembelian karena kopnya orang lain. Oke. Adanya transaksi pembelian secara kredit ini yang kita catat di purchase journal ya, jurnal pembelian terlebih dahulu. Kita masukkan tanggalnya, lalu kemudian nomornya, sesuaikan yang di sini ya. Kemudian keterangannya adalah Raska karena kita beli kepada Raska. Oke, untuk pembelian sendiri kita akan isi dari sisi debit ya, yaitu dengan cara kita cari nilai pembeliannya yaitu merchandise, kita ambil dari total harga. Itu 240 berapa 8 ya. 500 dan PPN-nya di sini 27.335. Beban angkutnya tidak ada sehingga untuk mencari utang dagang itu cukup kalian jumlahkan nilai pembelian ini ditambah dengan PPN. Kita letakkan di sini. Oke, setelah kalian jumlahkan sambil lihat di dokumen apakah sudah sama nilainya di sini ya. Ternyata sudah sama. Oke, yang kedua, munculnya utang dari transaksi pembelian kredit ya, munculnya utang di sini akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama Raska di sini. Berarti yang ini ya. Raska Berkah. Oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya. Keterangannya adalah purchase journal karena kita memasukkan munculnya utang tadi di purchase journal ke buku besar pembantu utang ini. Oke, di purchase journal tadi utang dagang muncul di sisi kredit. Oke, tadi muncul di sisi kredit. Nah, nih nilainya adalah 275.835. Maka di buku besar pembantu utang itu kita akan posting di sisi sebelah kredit. Berarti di sini. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk kolom saldo. Sebelumnya nggak ada saldo utang, sudah lunas. Karena sudah lunas, maka otomatis tanggal 16 ini, transaksi tanggal 16 itu akan jadi saldo. Ya, jadi transaksi tanggal 16 kita jadi punya saldo utang lagi yaitu 275 juta sekian.
Jadi otomatis ini akan jadi saldo ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya pembelian tentu berpengaruh kepada persediaan barang kita. Oke, di sini kita mulai dari AC asli kita membeli 25 unit. Oke, tanggalnya tanggal 18, nomor dan keterangannya di sini adalah Raska ya. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Di sini untuk yang AC asli itu 25 unit dengan harga pembelian di sini kita lihat dokumen. Harga pembeliannya adalah 5.700.000 kita masukkan di sini. Sehingga total nilai pembelian adalah 142.500.000. Lalu kita lanjut ke bagian saldo. Sebelumnya ada 50 unit ya mestinya. Oke, ini belum dihitung tadi ya untuk yang ini. Oke, ini harusnya dimasukkan tadi saat ada penjualan lupa tadi ya. 50 unit dijual 25 otomatis tinggal 25 ya. Harga koknya masih sama. Lalu nilai persediaannya dimasukkan. Tadi lupa waktu penjualan tanggal berapa nih? Belum masuk ke kolom saldo ya, tanggal 13 tadi. Silakan kalian isi langsung. Lalu kita masuk ke sini lagi ya. 25 unit persediaan kita dijual ada pembelian lagi 25. Maka persediaan kita bertambah menjadi 50 unit. Dengan harga pokok masih sama 5.700.000 karena pembelian kita juga harganya sama 5.700.000 ya. Nilai persediaan kita sekarang menjadi 285 juta untuk 50 unit. Oke. Lalu yang kedua, untuk yang AC cool ya, kita masukkan dulu tanggal dan keterangannya. Oke, ya untuk AC cool kita membeli 20 unit. Kita masukkan dengan harga pembelian untuk 20 unit AC cool ini 5.300.000. Kita masukkan di sini. Lalu jumlah total pembelian adalah 106 juta untuk 20 unit ini. Oke, kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Nih, sebelumnya ada 11 unit, kita beli 21, berarti persediaan kita bertambah menjadi 31. Harga pembelian sama, harga pokoknya dengan atasnya. Lalu total nilai persediaan kita per tanggal 16 sekarang menjadi 164.300.000 rupiah. Oke, itu dokumen yang nomor 10 ya, jika ada transaksi pembelian secara kredit. Lanjut ke dokumen nomor 11 ya. Di sini ada bukti penerimaan kas ya. Keterangannya pelunasan faktur sekali lagi jika penerimaan kas atau bukti penerimaan kas keterangannya pelunasan faktur itu artinya kita menerima kas dari pelunasan piutang. Oke, kita akan coba catat langsung ke jurnal penerimaan kas terlebih dahulu. Kita masukkan di sini kolom keterangannya, tanggal ya, dan seterusnya kita masukkan. Lalu kemudian karena kita menerima kas, maka otomatis kita di sini menerima 89.355.000. Kita langsung masuk ke kolom casing bank ini sebesar 89.355.000. Karena ini perumahan dari piutang, maka otomatis di sisi kredit kita masuk ke kolom akun receivable dengan jumlah yang sama yaitu 89.355.000. Nah, untuk memastikan bahwa jumlah piutangnya adalah sejumlah ini, maka silakan kalian cek di saldo piutang dagang ya atas nama Toko Zahra dan setelah saya cek memang jumlahnya sejumlah ini seperti itu ya. Ini untuk mempersingkat waktu saja, jadi tidak perlu saya harus ke atas lagi. Setelah kita catat di penerimaan kas atas adanya pelunasan piutang, maka yang kedua, berkurangnya piutang dagang ini karena adanya pelunasan piutang, maka ini akan kita catat juga di buku besar pembantu piutang atas nama Toko Zahra. Berarti kita masuk ke buku besarnya Toko Zahra. Berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya. Keterangannya tentu adalah cash receipt journal karena kita akan memposting berkurangnya piutang tadi dari cash receipt journal. Oke, di cash receipt journal tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit ya. Nilainya adalah 89.355.000 rupiah. Maka di sini kita posting di sisi sebelah kredit. Kita masuk di sisi kredit dengan jumlah yaitu 89.355.000 rupiah. Lalu silakan kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya saldonya sama dengan jumlah pelunasannya. Maka per tanggal ini piutang atas nama Toko Zahra lunas. Oke ya. Jadi debit ketemu kredit harus kita kurangkan. Oke, itu jika ada bukti penerimaan kas ya. Kita catat di penerimaan kas atau jurnal penerimaan kas. Yang kedua, kita catat di buku besar pembantu piutang. Lanjut dokumen nomor 12.
ada faktur ya, kopnya perusahaan orang lain, berarti ini bisa disimpulkan adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, jika ada transaksi pembelian secara kredit, yang pertama tentu kita akan catat di purchase journal untuk mencatat nilai pembeliannya. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya ya. Keterangannya adalah kita ambil dari nama suppliernya, tempat kita membeli barang yaitu Tunas Nalendra. Kemudian di sini karena pembelian maka kita akan catat dari sisi sebelah debit. Kita catat dulu untuk nilai pembeliannya untuk Mercedes Inventory. Ini kita ambil dari kolom total ya 138 juta 500 ribu ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk PPN-nya silakan ambil dari kolom PPN 15 juta sekian dan ada beban angkut 1.500.000 di sini. Oke, 1.500.000. Kemudian setelah itu baru kalian jumlahkan. Nilai pembelian ditambah PPN ditambah freight otomatis akan menjadi utang dagang kita yaitu 155.235.000. Ini sesuai dengan yang ada di dokumen. Oke, munculnya utang dagang dari transaksi pembelian secara kredit ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable ya. Kita masuk ke Tunas Nalendra, buku besarnya Tunas Nalendra, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya, deskripsinya tentu dari purchase journal ya, karena kita mau memposting dari purchase. Oke, di purchase journal tadi utang dagang atau akun payable itu muncul di sisi sebelah kredit, yaitu 155.235.000. Oke, di sini kita akan posting juga di sisi sebelah kredit di kolom posting ya. Berarti kita masukkan di sebelah sini. Kemudian lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo utang sebelumnya. Sebelumnya kita ada utang itu 73.260, lalu ada pembelian lagi di jurnal pembelian muncul utang 155.235. Oke, karena kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan lalu jumlahnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, seperti itu. Yang ketiga, adanya utang dagang tentu berpengaruh kepada kartu persediaan karena persediaan kita pasti akan bertambah dengan adanya pembelian ini. Yang pertama, kita membeli 15 unit untuk AC Asri ya. Kita masuk dulu ke kartu persediaan AC Asri. Oke, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Kemudian di sini karena pembelian, maka kalian masuk ke kolom in ya. Di sini kita membeli untuk yang AC Asri itu ada 15 unit. Berarti kita masukkan di kolom quantity ini 15 unit dengan harga pembeliannya kita lihat di dokumen masih sama 5.700.000 sehingga nilai pembelian kita untuk AC Asri adalah 85.500.000. Baru sekarang masuk ke kolom saldo ya. Sebelumnya ada sorry ini belum diselesaikan tadi adanya pembelian. Ada 50 lalu kita membeli 15 ya. Kita membeli 15 otomatis persediaan kita bertambah menjadi 65 unit dengan harga pokok masih sama 5.700.000 sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 370.500. Oke, itu yang AC Asri. Sekarang kita masuk ke kartu AC Cool ya. Di sini kita membeli 10 unit ya. Oke, kita masukkan dulu keterangan tanggal dan nomor transaksinya. Kita masuk ke kolom in karena pembelian. Di sini kita membeli untuk AC Cool itu adalah 10 unit. Oke, dengan harga pembelian di sini 5.300.000 masih sama ya. Sehingga di sini total nilai pembeliannya adalah 53 juta. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada 31 unit, kita membeli 10, berarti persediaan kita bertambah menjadi 41 unit ya. Dengan harga pokok masih sama, karena pembeliannya sama. Kemudian total nilai persediaan kita sekarang menjadi 217.300.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sorry, ini sudah yang ketiga ya. Berarti yang pertama tadi kita catat di purchase, lalu di buku besar pembantu utang, dan yang terakhir kita catat di kartu persediaan. Itu karena kalau ada pembelian secara kredit. Lanjut dokumen nomor 13, ya. Ada nota kredit. Kita tahu bahwa nota kredit adalah transaksi retur ya. Retur penjualan atau retur pembelian. Kita lihat kopnya. Kalau kopnya orang lain berarti retur pembelian. Kalau kita analisis, ini adalah retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 19 ini. Oke, jadi tanggal 19 kita membeli barang, tanggal 20-nya begitu barang kita terima, ternyata ada barang yang tidak sesuai atau rusak. Yaitu untuk 1 unit kita kembalikan untuk AC Asri dan 2 unit untuk AC Cool.
Adanya transaksi retur pembelian ini akan kita catat yang pertama itu di jurnal umum ya untuk mencatat nilai returnya, yaitu kita masukkan dulu tanggalnya. Tadi tanggal berapa ini? Eh, tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya. Oke, tanggal 20 kita masukkan. Nomornya adalah berapa nih? Nomor N-in 1 ya. N-in 1. Oke, jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian itu yang pertama adalah kita catat di sisi debit itu adalah akun payable, di sisi kredit adalah PPN income dan merchandise inventory. Ini untuk nilai persediaannya. Oke, untuk retur pembelian sendiri silakan masukkan dulu ya nomor akunnya. Untuk total harga yaitu 16.300.000 ini kita masukkan ke kolom merchandise di sisi kredit. Kemudian untuk yang PPN 1.700.000 kita masukkan untuk PPN income dan total antara PPN income dan merchandise ini kita jumlahkan akan menjadi utang dagang atau berkurangnya utang dagang kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, munculnya transaksi retur pembelian ini otomatis akan mengurangi nilai hutang dagang kita. Jadi hutang dagang kita berkurang menjadi 18.093.000. Berkurangnya utang dagang ini akan kita catat di buku besar pembantu utang ya, atau kita posting di buku besar pembantu utang atas nama toko PT Nalendra. Kita masukkan tanggal 20, lalu keterangannya tentu kita akan memposting dari General Jurnal tadi, di sini GJ. Oke, di General Jurnal tadi untuk utang dagang muncul di sisi sebelah debit yaitu 18.093.000. Otomatis di sini akan kita masukkan ke kolom posting itu di sisi sebelah debit yaitu 18.093.000 rupiah. Lalu silakan perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo 228 juta sekian ya. Lalu ada posting dari jurnal umum di sisi debit 18.093.000. Oke, karena kredit kita mau debit, maka ini kita kurangkan. Hasilnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Seperti itu ya. Oke, itu jika ada transaksi retur pembelian ya. Yang pertama kita catat di jurnal umum terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang, dan yang ketiga tentunya ada retur pembelian ini akan berpengaruh kepada kartu persediaan barang kita. Oke, di sini kita mengambilkan 1 unit untuk AC Asri. Oke, berarti kita masuk ke kartu persediaannya AC Asri. Tanggal, nomor, dan keterangannya adalah PT Tunas Nalendra Retur atau retur dari PT retur kepada PT Tuna Nalendra. Oke, karena retur pembelian itu berawal dari ada transaksi pembelian, maka retur ini pun kita catat di kolom in. Cara pencatatannya untuk membedakan retur dan pembelian retur pembelian, maka saat retur kita gunakan tanda min seperti ini. Dengan harga price-nya masih sama, totalnya untuk nilai returnya adalah 5.700.000 untuk satu unit ini. Oke, kemudian kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 65 unit, ada pengembalian 1 unit, maka persediaan kita menjadi 64 unit ya. Dengan harga pokok ini masih sama, kemudian nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 364.800.000. Oke, itu untuk yang AC Asri. Sekarang kita masuk ke kartu AC Cool. Oke, tanggalnya 20, nomornya KTN ya di sini. Sorry. Nomornya di sini N-in 1 harusnya. Ya, N strip in strip 1 seperti ini ya. Oke. Lalu kemudian nilai returnya adalah 2 unit. Kita mengembalikan 2 unit. Oke, harga pokoknya masih 5.300.000 atau harga pembeliannya total returnya sekarang adalah 10.600.000 untuk 2 unit ini. Lalu kemudian kita masuk ke persediaannya atau saldonya sebelumnya ada 41 dikembalikan 2 menjadi 39 unit. Oke, harga pokok ini kita turunkan masih sama. Nilainya sekarang berkurang menjadi 206.700.000 rupiah. Oke, itu jika retur pembelian ya, dicatat di 3 laporan. Yang pertama di jurnal umum, yang kedua di buku besar pembantu utang, dan yang ketiga kita masuk kartu persediaan. Lanjut ke dokumen nomor 14, ada bukti pengeluaran kas. Ini keterangannya untuk pembayaran pokok pinjaman, yaitu 150 juta. Adanya pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank, ini tentunya akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ya.
Oke, pertama kita masukkan seperti biasa tanggal dan nomornya. Keterangannya adalah pembayaran pinjaman Bank Mandiri karena kita memberi apa meminjam dulu di Bank Mandiri. Oke, di sini kita mengeluarkan kas 165 juta. Oke, kita masuk langsung ke cash in bank. Nilai yang kita keluarkan adalah 165 juta. Di sini keterangannya untuk membayar angsuran bank. Nah, karena keterangannya membayar angsuran bank, maka di sisi debit jangan masuk ke kolom akun payable, tapi masuk kolom order. Yang pertama, adanya angsuran bank itu terdiri dari angsuran pokok. Maka untuk angsuran pokok sendiri, kita gunakan akun Bank Mandiri Loan dengan kodenya adalah 2-2100. Nilainya angsuran pokoknya adalah 150 juta. Yang kedua, untuk bunga pinjamannya, kita gunakan akun interest expense dengan kode akun 9-1100. Nilainya adalah 15 juta. Sehingga ini jika kita jumlahkan 150 dan 15, maka ketemulah kas yang kita keluarkan 165 juta rupiah. Oke, itu jika pengeluaran untuk membayar angsuran bank. Lanjut di sini ada faktur kembali ya. Ada faktur kodnya perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, kalau ada penjualan secara kredit, yang pertama tentu kita masuk ke sales untuk mencatat adanya nilai penjualannya. Kita masukkan terjadi tanggal penjualan tanggal 24 dengan nomornya adalah F12 garis miring 03. Di sini kita menjual kepada toko Adnan ya. Sorry. Ini menjual kepada toko Adnan bukan SMK Negeri ya. Ini harusnya toko Adnan ini. Sorry ya. Toko Adnan. Oke. Di sini kita membeli langsung ke kolom kredit dulu ya. Dari sales kita menjual, sorry, menjual barang total nilai penjualannya adalah 13.500 dengan PPN-nya di sini 1.485 dengan beban angkut di sini untuk beban angkutnya kosong nggak ada. Berarti untuk piutangnya adalah total sales ini ditambah dengan PPN. Maka silakan kalian masukkan ke sisi debit kolom receivable. Nilainya adalah 14.985. Ini terkonfirmasi sama dengan total yang ada di dokumen. Lalu yang kedua, munculnya piutang dagang atas transaksi penjualan ini akan kita posting ini ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Oke, kita masuk ke toko Adnan. Sini kita masukkan ya adanya uh, penjualan ini tentunya ini akan berpengaruh terhadap bertambahnya piutang atas nama toko Adnan. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 24. Keterangannya adalah tentu sales journal ya. Oke, sales journal. Kemudian di sini sales journal, di sales journal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit. Ya. Nilainya adalah 14.985. Oke, kita masukkan di sini di buku besar pembantu piutang. Tentu di sisi debit nilainya tadi sejumlah yang ada di sales yaitu 14 juta sekian itu. Oke. Kemudian setelah itu baru kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya sudah nggak ada saldo piutang karena sudah lunas, maka otomatis ini akan jadi saldo piutang per tanggal 24 atas nama toko Adnan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penjualan tentunya akan berpengaruh pada kartu persediaan. Oke, di tanggal 24 kita menjual kepada toko Adnan itu adalah satu unit ya. Satu unit kita masuk tanggal 24. Oke, di sini nomornya adalah F1203. Oke, di sini keterangannya tentu bukan SMK Negeri 100 ya, tetapi kepada toko Adnan. Maaf, ada sedikit kesalahan. Karena penjualan, maka otomatis kita masuk ke kolom out. Ya, di sini nilainya adalah satu unit. Harga pokoknya kita ambil dari kolom price yaitu 5.700, 5.300 ya. Ini untuk yang AC cool, sorry. Yang AC masih belum kita masukkan. 5.300 total harga pokoknya. Lalu kita jumlahkan saldo sebelumnya 39, ada penjualan satu berarti tinggal 38 dengan harga pokok masih tetap 5.300 sehingga total nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 201.400. Oke, itu untuk yang AC cool ya, tadi salah baca saya. Sekarang kita masuk ke Asri Asri ya. Sama seperti tadi, kita masukkan tanggalnya 24. Oke, di sini nomornya F12 garis 903. Di sini keterangannya bukan SMK Negeri 100 tetapi
uh, toko Adnan. Oke, toko Adnan. Oke, kita masuk ke kolom out karena penjualan di sini. Kita masuk kolom out. Di sini kita jual satu unit, harga pokoknya 5.700.000 ya. Nilai harga pokok untuk satu unit berarti 5.700.000. Oke, kita perhitungan dengan saldo presiden sebelumnya dan 64 dijual satu menjadi 63. Harga pokok masih utuh, nilai persediaan berkurang menjadi 359.100.000 rupiah. Oke, atas adanya penjualan ini otomatis di sini dari kartu persediaan muncul informasi harga pokok barang yang dijual. Untuk satu unit AC Asri itu 5.700.000 dan untuk yang satu unit AC Cool itu 5.300.000. Ini kita jumlahkan 5.700.000 ditambah 5.300.000. Ini akan jadi harga pokok. Kita masuk ke sales jurnal, dimasukkan di kolom cost of goods sold itu 11 juta ya, sebesar 11 juta. Dan di sisi kredit kita masukkan di kolom merchandise 11 juta. Oke, seperti itu. Itu yang dokumen nomor 15. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 16. Oke, ada pengeluaran kas. Keterangannya di sini adalah untuk bayar gaji karyawan. Nilainya adalah 10 juta. Oke, adanya pengeluaran kas ini otomatis akan kita catat di uh, jurnal pengeluaran kas atau cash payment. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya terjadi pengeluaran untuk bayar gaji itu adalah tanggal 26 ya, dengan nomornya adalah BKK 12-2, keterangannya otomatis untuk pembayaran gaji karyawan. Oke, di sini untuk bayar gaji karyawan kita mengeluarkan uang kas itu sebesar 10 juta. Ini kita masukkan di kolom cash in bank sisi kredit. Lalu debitnya karena kita mengeluarkan bukan untuk bayar utang dagang, maka kita masuk kolom order. Nah, untuk gaji karyawan ini kita gunakan akun wages and salaries expense dengan kode akun 61100, nilainya sejumlah 10 juta sama dengan uang kas yang kita keluarkan. Oke, itu pengeluaran kas jika untuk membayar gaji karyawan. Masuk ke dokumen nomor 17. Ya, kembali ada faktur. Kopnya mawar berarti ini adalah faktur penjualan atau penjualan secara kredit. Kita masuk ke sales seperti biasa. Kita catat dulu untuk nilai penjualannya. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Tanggal 28 F1204 ya, kepada toko Zahra ya. Oke, kita mulai dari sisi sebelah kredit terlebih dahulu. Kita cari nilai penjualannya. Kita ambil dari total harga itu 47 juta. Lalu PPN-nya 5.170. Beban angkutnya di sini dilihat adalah 1 juta. Oke, kita masukkan 1 juta. Lalu kita jumlahkan nilai sales ini ditambah PPN ditambah freight. Kalian masukkan ke sisi debit kolom akun receivable. Oke, lalu munculnya piutang ini tentu akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Toko Zara. Kita masuk ke buku besarnya Toko Zara. Oke, kita masukkan tanggal, kemudian keterangannya tentu adalah sales jurnal ya. Karena kita memposting dari sales jurnal. Tadi di sales jurnal munculnya piutang itu di sisi sebelah debit yaitu 53.170.000. Maka di sini kita posting di buku besarnya Toko Zara di sisi debit ya, yaitu 53.170. Nah, lalu perhitungan dengan saldo sebelumnya sudah nggak ada saldo karena sudah dibayar, maka otomatis ini akan jadi saldo akhir ya, yaitu 53.170.000. Oke, lalu kemudian yang ketiga kita masuk ke kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya persediaan kita atas penjualan ini. Kita mulai dari AC Asri dulu. Oke, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu karena penjualan tentu kita masuk ke kolom out ya, di sini kita masukkan di sini kita menjual 3 unit dengan harga pokoknya di sini masih 5.700.000. Total harga pokok barang untuk 3 unit itu adalah 17.100.000. Oke, masuk ke kolom saldo sebelumnya 63 dijual 3 berarti persediaan kita sekarang menjadi 60 unit dengan harga pokok masih sama. Nilai persediaan kita berkurang menjadi 342 juta. Oke, itu yang AC Asri. Sekarang AC Gold sama ya seperti tadi keterangannya silakan masukkan kembali ke kolom out ya. Di sini di jumlahnya kita menjual 4 unit untuk yang AC Gold. Harga pokoknya di sini 5.300.000. Harga nilai total harga pokok 4 unit adalah 21.200.000.
Oke, kita perhitungkan ada 38 dijual 4. Berarti sekarang tinggal 34. Harga pokoknya masih sama diturunkan. Nilai persediaan kita berkurang menjadi 180.200.000 rupiah. Oke, munculnya harga pokok dari 4 unit dan harga pokok 3 unit ini kita jumlahkan 17.100.000 ditambah dengan 21.200.000. Kalian masukkan ya, kembali lagi ke sales jurnal, silakan masukkan di kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory di sisi kredit, tentunya di sales jurnal. Oke, itu untuk faktur ya. Dokumen nomor 17. Lanjut ke dokumen nomor 18, ada pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran servis AC, itu besarnya 1.500.000. Oke, pengeluaran kas untuk perawatan AC di sini akan kita catat tentu di jurnal pengeluaran kas atau cash payment ya. Lalu kita masukkan tanggalnya, tanggal 29. Keterangannya di sini nomornya adalah BKK, sorry, 12 keterangannya adalah untuk pembayaran servis AC atau perawatan. Nilai kas yang kita keluarkan untuk perawatan AC adalah 15 juta ya. 1.500.000, sorry. 1.500.000. Nah, karena kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk di sisi debit kolom order. Nah, kita gunakan maintenance expense dengan kode akun 61800, totalnya adalah 1.500.000. Oke, lanjut dokumen nomor 19. Kembali ada penerimaan kas dari pelunasan faktur, artinya kita menerima uang dari pelunasan piutang. Kalau ada penerimaan dari pelunasan piutang, kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt ya. Masuk ke resep jurnal, kita masukkan tanggal nomor ya, tanggal 31 tentunya nomornya BKM sorry. 12.3 dari toko Zahra. Oke, di sini karena kita menerima uang maka kita isi dari casing bank kita menerima 196.805.000 ya. Lalu karena ini adalah pelunasan dari piutang, maka otomatis di sisi kredit kita masuk ke kolom account receivable dengan jumlah yang sama. Tentunya ini adalah jumlah yang ada di transaksi tanggal 2, tanggal 2 Desember. Kalau boleh dicek, silahkan dicek apakah transaksi tanggal 2 betul piutangnya segini, ya kita cek saja nanti. Oke, lalu berkurangnya piutang dari adanya pelunasan ini, otomatis jumlah ini ya akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Zulfa ya, toko Zulfa. Oke, berarti yang terakhir di sini kita masukkan tanggal 31, keterangannya tentu cash receipt ya, karena kita mau memindahkan tadi memposting dari cash receipt. Di cash receipt tadi akun receivable muncul di sisi kredit ya. Muncul di sisi kredit, sorry, muncul di sisi kredit cash reserve ya. Oke, di sini nilainya 196 juta. Maka tentu kita posting di buku besar pembantu piutang di sisi sebelah kredit di sini. Oke. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 271.730. Lalu ada pelunasan tanggal 31 itu 196 juta sekian. Oke, debit ketemu kredit. Berarti ini kita kurangkan. Lalu hasilnya kita letakkan di sisi debit 74.925.000. Oke, itu jika ada pelunasan piutang. Oke. Sekarang ke transaksi yang terakhir. Bukti pengeluaran kas. Ini untuk pengisian kas kecil ya. Pengisian kembali dana kas kecil, tentu pengeluaran kas untuk mengisi dana kas kecil ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya ya. Keterangannya tentu pengisian dana kas kecil atau pengisian kembali kas kecil. Oke, di sini untuk mengisi dana kas kecil, kita mengeluarkan kas sebesar 1.600.000. Oke, karena 1.600.000 ini bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk di debit itu di kolom order. Kemudian untuk pengisian dana kas kecil juga akun yang kita gunakan tentunya petty cash sendiri karena yang diisi adalah petty cash. Kode akun 1.200, nilainya sama 1.600.000 rupiah. Oke, seluruh dokumen transaksi dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 selesai kita lakukan pencatatan di jurnal khusus ya. Kemudian setelah kalian sudah catat semua di jurnal khusus, silakan kalian selesaikan jurnalnya dengan cara kalian jumlahkan per kolomnya ya. Yang dijumlahkan, kemudian yang cash receipt juga dijumlahkan ya di sini untuk casing banknya kita jumlahkan ke bawah.
Yang kolom order ditotalin juga kita jumlahkan. Seperti ini, yang core receivable juga dijumlahkan. Oke, ini juga dijumlahkan sudah. Lalu purchase journalnya sama. Kita masing-masing kolom silakan kalian jumlahkan. Lalu kemudian untuk cash payment, ya akun receivable ini kita jumlah ke bawah. Yang di sisi debit untuk cash in banknya kita, di sisi kredit sorry, kita jumlahkan. Dan di sisi debit kolom order kita jumlahkan ke bawah. Oke, lalu untuk purchase journalnya ini tinggal dijumlahkan saja ke bawah. Ya, untuk kolom total dan kolom batik cash. Lalu untuk jurnal umum ini dijumlahkan saja ke bawah sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, selesai ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan coba lakukan posting jurnal ke buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.